damai sejahtera yang melampaui akal. Itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita di pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 4 Mei tahun 2024, diambil dari Mazmur 119 ayat 172. Dikatakan, biarlah lidahku menyanyikan nyanyianmu, sebab segala perintahmu benar. Biarlah lidahku menyanyikan nyanyianmu, sebab segala perintahmu benar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita membaca Mazmur 119 dimulai dari ayat 169 hingga sampai ayat 179, kita melihat di situ ada 3 kali dikatakan biarkanlah. Itu dalam ayat 171a, dalam ayat 172a, dan ayat 175a. Dalam ayat 176 digambarkan yang menyanyikan nyanyian ini atau Daud seperti domba yang sesat. Itu tertulis dalam Mazmur 119 ayat 176b. Dan yang berikut kita melihat lagi satu hal, yaitu meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mencari dirinya. Dirinya adalah penyanyi, yaitu Daud sendiri. Di dalam ayat 176c, di situ dikatakan komitmen untuk tidak melupakan perintah Tuhan. Jadi dari ayat 169 hingga ayat 176 tidak boleh dipisahkan dari ayat renungan kita di pagi hari ini yang mengatakan, biarkanlah lidahku menyanyikan nyanyianmu, sebab segala perintahmu benar. Dan dapat kita simpulkan dari ayat 169 sampai 179 adalah ringkasan untuk mengingat nyanyian ini. Di sini adalah ketetapan hati untuk setia. Daud membuat ketetapan bagi hatinya supaya tetap setia. Kalau kita meringkas dari ayat 169 sampai 176 supaya mempermudah kita mengingat firman Tuhan, atau boleh kita katakan dalam bait nyanyian oleh Daud ini, pasal 199, 119, dimulai dari ayat 169 sampai 176, dapat kita buat, biarkanlah bibirku mengucapkan puji-pujian, biarkanlah lidahku menyanyikan janjimu, biarkanlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini.
sebab perintah-perintahmu tidak kulupakan. Kira-kira demikianlah ringkasan dari Mazmur 119 dimulai dari 169 sampai 176. Jadi nats ini Mazmur 119 ayat 169 sampai 176 ini adalah mengakhiri renungan agung tentang firman Tuhan yang dinyanyikan oleh pemazmur untuk mengingat bahwa setiap berkat rohani kita sangat bergantung kepada Tuhan. Sangat bergantung kepada Tuhan. Akan tetapi untuk mengalami berkat-berkat ini kita pun harus hidup di dalam ketaatan kepada firman-Nya. Pemazmur berseru meminta pertolongan rohani lebih lanjut agar ia diberikan hikmat untuk mengerti jalannya. Itulah yang kita lihat dari ayat 169 sampai 170 untuk memperkuat iman pengharapannya kepada Tuhan. Akhirnya pemazmur atau mazmur yang panjang ini diakhiri dengan bait yang penuh pujian. Pujian ini lahir bukan dari pengalaman pemazmur. Pujian ini bukan lahir dari pengalaman pemazmur yang telah bebas dari segala penderitaan dan penindasan, melainkan dari keputusan pemazmur untuk tetap berpegang pada firman-Nya yang menjadi kesukaan selama hidupnya. Itu makanya dikatakan, biarkanlah bibirku mengucapkan puji-pujian, yang tertulis dalam ayat 171 ayat 1. Dan dilanjutkan, biarkanlah lidahku menyanyikan janjimu, ayat 172a. Pemazmur sudah mengalami kesukaran, tetapi ia ingin memuji Tuhan dan bernyanyi tentang janji Tuhan. Janji ini mungkin hanya menunjuk kepada pertolongan yang akan diterima oleh pemazmur. Pemazmur berdoa supaya Tuhan memberikan waktu kepadanya untuk memuji Dia. Itu makanya dikatakan oleh pemazmur, biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau, tertulis dalam ayat 175a. Sesudah berulang kali mengatakan bahwa ia mengasihi dan menaati perjanjian Tuhan, pemazmur mengakhiri dengan sebuah pengakuan pertobatan. Aku sesat seperti domba yang hilang. Aku sesat seperti domba yang hilang. Tentang hal ini boleh kita bandingkan dengan yang tertulis dalam Lukas 15 ayat 4. Hidup pemazmur pada akhirnya tidak bergantung pada kemampuannya menaati Tuhan, tetapi bergantung kepada kerelaan Tuhan untuk mengampuni. Pemazmur juga menaikkan sebuah doa permohonan penuh kepercayaan. Itu makanya dikatakan dalam ayat 176b, carilah hambamu ini. Jadi Tuhanlah yang mencari hambanya, seperti seorang gembala yang baik mencari seekor domba yang tersesat untuk dibawa pulang. Itu boleh kita bandingkan dengan Yesaya 34, Yehezkiel 34 ayat 12.
sebab Tuhan tidak pernah gagal di dalam mencari. Pemazmur menyatakan sikap hati yang telah bergantung kepada Tuhan. Itu makanya dikatakan kesaksiannya melalui di akhir bait nyanyiannya. Dikatakan sebab perintah-perintahmu tidak kulupakan dalam ayat 176. Apa yang mau kita ambil dari nyanyian dari Pemazmur 119 atau renungan kita di pagi hari ini? Ketika hati kita penuh pujian karena firman-Nya yang memimpin langkah hidup kita, maka kita pasti akan dimampukan untuk menetap pergumulan dengan iman pengharapan bahwa Tuhan beserta kita. Jadi kita akhiri nats atau firman Tuhan, harus kita ingat apa yang dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 172. Biarlah lidahku menyanyikan janjimu sebab perintahmu benar. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini. Tuhan menyertai kehidupan kami. Dari malam hari kami dapat beristirahat dan Engkau memberikan kehidupan kepada kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Tuhan, kami mengaku seperti pemazmur ini, kami adalah orang berdosa seperti domba yang sesat. Tuhan, carilah hidup kami, karena Engkaulah yang mencari, yang dapat menolong kami dari kesesatan kami. Melalui pendengaran kami akan firman-Mu, tolonglah kami supaya kami tetap setia, supaya taat dalam aturan-Mu, supaya menampakkan kekudusan-Mu dalam pekerjaan kami, dalam setiap gerak kehidupan kami. Tuhan, kami akan mengingat janji-Mu, kami akan mengingat kasih setia-Mu kepada kami, dan melalui itulah kami bersukaria dan mengucap syukur di hadirat-Mu. Tuhan, pada hari ini kami serahkan segala kehidupan kami dan pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan kami pada hari ini. Tuntun kami setiap saat, setiap langkah kami, supaya kami tetap menuruti kehendak-Mu. Tuhan, segala saudara kami yang berbeban berat, dan bila ada saudara kami dalam keadaan sakit, berikan pertolongan-Mu, berikan kekuatan melalui iman, percaya akan firman-Mu yang ditaburkan oleh hamba-Mu, supaya mereka tetap bersemangat untuk menjalani kehidupannya, dan berikan kesembuhan kepada orang sakit. Segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.